Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang menjawab salam kita doakan panjang umur, sehat, ya, murah rezeki, berkah dan husnul khotimah. Amin. Oke, Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan kasiran bi hudurikum fi hadal asr linadras anil Islam ya, anil temarib tentang pendidikan Islam. Ntar saya ganti ini dulu ya, koneksi jaringan. Oke, haya nafsati hadal majelis bi qiraati basmalah bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan jangan lupa untuk presensi di Edu ya. Ini nanti kita kurang lebih ya 1 jam ya, sekaligus diskusi ya. Jadi kalau ada hal yang ingin disampaikan bisa berupa respon, tanggapan maupun pertanyaan, tidak perlu menunggu saya selesai menyampaikan materi ya. Bisa lewat kolom chat atau raise hand atau langsung open your mic boleh ya. Ya, ada tugas ya sebagai pengganti presentasi ya di Edu. Harapnya di Edu ya. Kita coba ngulik kembali tentang pendidikan Islam. Oke, ada 4 poin yang coba kita bahas. Yang pertama adalah histori ya, aspek histori pendidikan Islam. Kemudian bagaimana peran pendidikan Islam sebagai sarana dakwah ya, di masa modern. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana implementasi pendidikan Islam di masa sekarang ya, tentunya yang efektif. Dan yang terakhir, bagaimana strategi dakwah Islam yang tepat sasaran. Oke, pertama sebagai mukadimah ya, bahwa kalau kita mengenal pendidikan, ya paling tidak ada 3 elemen ini ya. Ada pendidikan formal, ya yang seperti teman-teman sedang jalankan. Ini adalah bagian dari pendidikan formal. Ya, ini pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman ya bisa lanjut ya sampai S3 itu. Amin. Dan dapat beasiswa. Amin. Kemudian yang kedua adalah pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal ini masih terstruktur ya, tapi tidak berjenjang ya, seperti ya model diklat gitu ya, model training ya, IHT ya, itu terstruktur tapi tidak berjenjang ya. Bahkan eh, sekarang hanya ikut 3 hari atau sampai seminggu ikut pelatihan apa, misalnya public speaking atau service excellence atau apa, kemudian dapat gelar, sampai gelarnya panjang sekali. Ya itu memang bukan gelar akademik dalam arti seperti yang formal ya, yang berjenjang dari TK sampai S3. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan informal. Ya, pendidikan ini bisa di keluarga lewat internalisasi nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya atau di masyarakat ya, pendidikan informal seperti oleh pemuka agama ya, kemudian juga oleh para tokoh masyarakat ya, para pejabat melakukan pendidikan informal.
Tiga elemen pendidikan ini sangat penting ya, formal, non-formal, dan informal ya. Tentu jika harus berbicara skala prioritas, mana yang paling prioritas, tentunya pendidikan formal di Indonesia menjadi PR yang apa ya, PR yang cukup berat ya, mengingat rata-rata jenjang pendidikan di Indonesia itu ya masih rendah ya. Ya untuk bisa bersaing, ya ini penting ya. Negara membuat apa? Pendidikan gratis, tapi sampai S3 gitu ya. Jangan cuma sampai SMA ya. Pendidikan gratis sampai SMA ya, kapan majunya Indonesia ya? Ya katakanlah seperti Kebumen ya. Kebumen untuk bisa maju, ya kalau kita analogikan beberapa ekonom berpendapat ya kalau suatu negara ingin maju, maka paling enggak ada 2% pengusaha besar di dalamnya. Ya, kalau kita analogikan ya paling enggak ada 2% yang sampai jenjang S3 ya. Misalnya di Kebumen, info terakhir belum sampai menyentuh angka 100 ya yang bergerak doktor ya dari 1 juta penduduk ya. 10% aja 100.000, 1% ada berarti 10.000. Jadi masih sangat jauh dari 2% ya. Ya ini PR berat bangsa ya bagaimana memajukan eh, pendidikan ya. Apalagi amanah undang-undang eh, memberi mandat ya untuk pendidikan dan kesehatan masing-masing alokasi dari APBN adalah 20%. Ya. Oke, sampai sini. Any question? Silakan bisa tulis di kolom chat ya. Nanti koordinator eh, apa PJ ya, PJ mencatat siapa yang aktif di diskusi, kemudian di apa masukkan di link penilaian AIK ya. Kalau saya nanti yang input untuk tugasnya. Insya Allah nanti malam saya cek ya setelah Isya. Nah, kita masuk ke pertama, sejarah pendidikan Islam pada masa lampau. Yang namanya sejarah ya masa lampau ya. Pertama, eh, ini dari Harun Nasution ya. Eh, membagi 3 zaman ya, 3 era. Era klasik, era pertengahan, dan era modern. Ya, era klasik ini bisa dikatakan dimulai dari kenabian ya para nabi ya. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa pertengahan ya para apa ulama ya, para ulama-ulama klasik ya, seperti apa Ibnu Taimiyah ya, dan lain sebagainya ya abad pertengahan. Kemudian yang modern ya, yang kontemporer ya ini ada apa yang cukup familiar sekarang adalah Jasar Auda ya, Tinta Makosid Syariah yang kontemporer. Ini secara umum Harun Nasution ya membagi dalam 3 masa. Kemudian di Indonesia sendiri ada 6 fase ya. Yang pertama adalah fase datangnya Islam di Indonesia. Ya ini pun ahli sejarah memiliki pandangan yang beragam ya. Ada yang mengatakan Islam masuk dari Gujarat, India, ada yang langsung memang dari Timur Tengah, China, dan lain-lain. Kemudian fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi. Ya, tadi ketika datang, ya tentu butuh waktu ya, butuh waktu untuk menyesuaikan konteks budaya eh, di Indonesia. Ya. Kemudian fase ketiga mulai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam atau proses politik ya, ada kerajaan Demak dan lain sebagainya. Kemudian fase kedatangan orang Barat zaman penjajahan sampai Jepang dan
Indonesia merdeka. Nah, di Muhammadiyah sendiri proses ini eh, dilangsungkan oleh Ahmad Dahlan, ya, digagas oleh Ahmad Dahlan. Bahkan sebelum Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Beliau tahun 1911 sudah mendirikan lembaga pendidikan formal, yang dimana saat itu inovasi yang Ahmad Dahlan bawa adalah tidak ada lagi dikotomi pendidikan. Ya, karena saat itu ya, sebelum Ahmad Dahlan menggagas integrasi keilmuan, saat itu ada dua model pendidikan ya. Pertama, model pendidikan oleh Belanda hanya belajar ilmu umum. Kemudian model pendidikan kedua oleh pribumi hanya belajar ilmu agama. Ahmad Dahlan melihat, wah ini ada yang kurang ini. Kalau anak-anak cuma belajar ilmu umum, dia akan hidup tanpa moral, etika, ya, nilai-nilai luhur. Begitu juga sebaliknya, kalau pesantren hanya atau sekolah pribumi hanya belajar agama, ya akan tidak bisa bersaing dalam kehidupan dunia. Ya, disinilah Ahmad Dahlan 113 tahun yang lalu mengintegrasikan bagaimana agar anak-anak Indonesia ya bukan hanya dapat belajar agama tapi juga belajar umum secara seimbang ya, sehingga apa harapannya duniawi dan ukhrawi bisa digapai semua seperti itu ya. Ya saat itu sesuatu yang apa sesuatu yang baru yang mengagetkan ya sampai Ahmad Dahlan dikatakan kiai kafir ya, sampai dikatakan apa sesat ya, sampai eh, apa musolanya ya atau suronya itu dibakar ya, karena melihat apa yang dilakukan Ahmad Dahlan meniru ya, meniru sebagian yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Belanda, belajar umum yang dikatakan itu ilmunya orang kafir. Nah, termasuk hanya persoalan menggunakan papan tulis dan meja kursi ya, dianggap kafir gitu ya. Ya, kalau sekarang eh, sudah terbuka ya wawasannya. Itulah apa pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ya 100 tahun yang lalu, 100 ya satu abad lebih ya, karena 1911 ya. Kemudian yang kedua, peran pendidikan Islam sebagai sarana dakwah. Ya, dakwah itu kan mengajak ya, eh, mengajak ya, bukan memaksa. Eh, Nah, melalui pendidikan ini, sungguhnya adalah apa cara yang sangat efektif itu ya. Bahkan dimulai dari PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya, sampai S3 ya. Muhammadiyah Aisyah ada ya, pendidikan dari PAUD sampai S3. Ini kan kalau benar-benar terstruktur, berjenjang ya, kurikulumnya berkelanjutan, maka peluangnya sangat besar ya untuk melakukan internalisasi, terutama nilai-nilai universal ya, seperti etika, moral. Internalisasi ini ya, eh, mencakup dua hal ya. Pertama, iman, yang kedua ilmu ya, seperti pesan Al-Mujadalah ayat 11. Ayat 11 ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilmah darajaya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ya. Jadi keduanya, tidak hanya iman. Kalau cuma punya iman nggak punya ilmu, ya Allah tidak akan angkat derajatnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau cuma punya ilmu nggak punya iman, juga akan tidak angkat derajatnya. Bagaimana logikanya? Ya, internalisasi ini pertama iman. Ya. Iman ini adalah hal yang senantiasa
mendorong kita untuk berbuat baik dan benar ya. Artinya ketika orang itu berbuat baik dan benar, ada iman di dalam dirinya ya, ada goodwill. Ya seperti integritas ya. Orang yang punya integritas itu ya orang yang apa? Beriman ya, percaya dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Percayai Tuhan. Ilmu ini melengkapi goodwill kita, iman kita ya, niat baik kita agar tercapai secara efektif ya. Karena ada ya, ada goodwill, ada iman, ada niat baik. Tapi karena tidak dibekali dengan ilmu yang memadai, ya, kemudian malah bisa sebaliknya ya, kemudian malah bisa mencelakakan orang lain. Sama ya, misalnya apa, seorang nakes ya, punya goodwill, punya iman, punya niat baik menolong orang lain, tapi karena keilmuannya tidak memadai, bisa jadi blunder ya sebaliknya, malah mencelakakan, malah malpraktek, atau apalah apapun ya, atau seorang arsitek ya, keilmuannya kurang memadai sehingga bangunannya roboh, mencelakakan orang lain, ya sama. Ya karena itulah antara iman dan ilmu dua hal yang tidak bisa dikotomikan ya, tidak bisa dipisahkan. Walaupun misalnya dalam bukunya Cak Nur itu ya tentang pintu-pintu menuju Tuhan, jika harus di apa ya, di skala prioritaskan ya. Nah, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua, kan seperti itu ya. Maka beliau mengatakan iman yang lebih didahulukan. Kemudian muncul ada juga yang mengatakan adab ya. Iman itu kan apa? Konsekuensi logisnya etika, adab, akhlakul karimah ya. Jadi iman itu harus menghasilkan akhlakul karimah. Karena apa? Orang yang punya iman tapi tidak punya ilmu, mungkin dia mencelakakan orang lain, tapi tidak separah ketika orang yang menguasai ilmu tinggi tapi tidak punya iman, tidak punya etika, tidak punya moral, tidak punya akhlak, maka kerugiannya akan semakin besar ya. Bencananya akan semakin besar. Jika korupsi ya korupsinya besar-besaran ya. Itu apa? Jika harus di ranking mana dulu iman atau ilmu, maka iman lebih dulu ya. Sesuai urutan ayat juga ya Al-Mujadalah yarfa'illahu ladina amanu waladina utul ilma baru ilmu. Walaupun demikian sesungguhnya ya tidak bisa memilih salah satu ya. Tetap keduanya bahwa ini janji Allah apa supremasi keunggulan umat Islam dapat dicapai jika tadi punya iman, etika, akhlak moral dan ilmu ya. Jangan-jangan Indonesia yang mayoritas Muslim dua-duanya masih minim ya. Oke, sampai sini. Any question? Kemudian kita melihat filsafat pendidikan Ahmad Dahlan. Apa sih yang ada dalam pikiran Ahmad Dahlan ya dengan mendirikan pendidikan formal. Pertama cita-citanya adalah justru yang pertama sama kan. Cita-citanya membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur. Jadi imannya dulu ya. eh, Berbudi pekerti luhurnya dulu, akhlaknya dulu. Ini yang jadi eh, big problem ya. Menjadi problem besar di Indonesia adalah eh, di Indonesia tidak kekurangan materi atau tema akhlak, moral, etika, insya Allah tidaklah tidak kurang ya.
tapi yang krisis adalah keteladanan ya. Ya, jadi seperti eh, ya bisa dikatakan ya, sia-sia ya ketika internalisasi lewat pendidikan dilakukan, tetapi para pemimpin tidak memberikan uswah hasanah. Bagaimana tidak ya? Ada lembaga riset yang mengatakan Indonesia adalah negara terkorup di Asia. Mungkin gila ya, memalukan Islam ya. Karena Indonesia mayoritas Islam, tapi kok menjadi negara terkorup. Berbeda dengan budaya yang nyata di grassroots gitu ya. Di grassroots kan orang gemar gotong royong orang Indonesia itu ya. Zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tapi kok ada anomali ya di tingkat nasional menjadi negara terkorup di Asia ya. Nah, dan ya apa yang tidak dikorupsi di Indonesia ya? Dana haji, MBG, bahkan isu yang terakhir KMP ya, Koperasi Merah Putih juga terendus korupsi. Kayaknya tidak ada hal yang tidak dikorup di Indonesia. Atau yang sebelum periode Pak Prabowo pendidikan, apa Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Ini kan, aduh, gimana ya? Seharusnya kedua lembaga ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama harusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Tapi menteri-menteri yang lalu malah terjerat. Ini kan mengenaskan sekali ya. Kalau yang Kementerian Pendidikan dan Agama aja ada korupsi, bagaimana dengan kementerian yang lain ya? Apa mungkin bersih ya? Atau jangan-jangan belum apa ya belum ketahuan. Ya inilah big problem ya, membentuk manusia Muslim yang berbudi pekerti luhur ya. Kalau korupsi ya tidak berbudi pekerti luhur ya, karena merugikan orang lain ya. Ya bahkan ada anomali juga ya, ada yang melakukan riset mengatakan bahwa negara kita hidup 80% dari pajak rakyat. Nah, padahal sumber daya alamnya sangat melimpah. Nah, kemana ini sumber daya alam kita itu kan? Oke, itu pertama ya. Iman, atau budi pekerti luhur, atau akhlak, atau adab ya. Kan banyak. Imam Al-Ghazali mengatakan adab lebih tinggi dari ilmu. Ya kurang lebih karena tadi terinspirasi dari Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua adalah luas pandangan dan wawasan. Ya, jadi teman-teman ini yang sedang menempuh pendidikan formal, jangan berhenti hanya belajar di pendidikan formal. Jangan hanya berhenti di S1. Sungguh syukur ya S2, S3. Tapi di luar pendidikan formal pun tetap harus jalan ya. Agar apa? Luas pandangan dan wawasan. Ya minimal ya eh, rutin ya, rutin membaca. Nah, kita misalnya bisalah belajar dari Bill Gates ya, yang punya Microsoft ini. Dia punya kebiasaan ya, one week one book ya. Setiap minggu dia hatam satu buku. Artinya apa? Bahwa sebulan dia hatam 4 buku, membaca 4 buku. Artinya dalam setahun dia membaca 48 buku. Nah, pertanyaan untuk kita, dalam setahun berapa buku yang kita baca? Ya, ternyata wahyu yang pertama turun, Iqra, dipraktekkan oleh orang Yahudi. Ya. Teman-teman bisa coba googling ya. Dalam hal minat membaca, ya, Indonesia ada di peringkat berapa di Asia Tenggara. Ya, insya Allah terbawah ya, minat bacanya rendah. Sudah imannya rendah, ilmunya rendah. Nah, wajar ketika Indonesia ya saat ini cukup jauh tertinggal. Bahkan ada sebuah atau maaf seorang pakar yang mengatakan dalam bidang kesehatan kita itu tertinggal 20 tahun
teknologi kesehatannya. Tertinggal kok 20 tahun. Jangan-jangan eh, Alkes yang sekarang dipakai itu sudah 20 tahun yang lalu tidak dipakai di negara-negara yang sangat maju. Ya, sekarang sudah banyak hospital luar negeri menggunakan AI ya, kecerdasan spiritual. Oke, eh, ini ada request di kolom chat dari Ainul dan Jovinke. Oke, izin bertanya, Pak, jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik, memiliki wawasan agama yang baik, oke, tetapi perilakunya tidak mencerminkan ajaran Islam, apakah hal tersebut menunjukkan kegagalan pendidikan Islam? Eh, Kalau saya sendiri lebih melihat kegagalan yang paling utama itu adalah di keteladanan ya. Bukan di kurikulum atau apa ya, tapi benar-benar di keteladanan. Terutama para pemimpin ya. Kita akan melihatlah tayangan apalagi sekarang ya era medsos ya. Pendidikan mungkin masih ada kekurangan, tapi tidak eh, sesignifikan ketika tidak ada keteladanan. Seperti ini ya, contoh misalnya di Jepang ya, ada seorang anggota parlemen telat meeting 1 jam saja, dia mengundurkan diri. Itu kan contoh yang luar biasa. Ya. Bahwa negara untuk berhasil ya harus disiplin. Dia tidak beralasan apapun. Oh, jalanan macet ini enggak. Dia langsung mengundurkan diri. Atau ada yang terendus korupsi, ya. Tapi apa hukumannya maksimal ya, sehingga menjadi efek jerah. Tidak seperti di Indonesia ya. Hanya untuk mengesahkan undang-undang menyita aset koruptor sampai sekarang tidak terlaksana. Ya, apalagi hukuman mati untuk koruptor ya, seperti di Korut ya. Ketahuan korupsi langsung dieksekusi. Itu kan efek jerahnya luar biasa ya. Kita belum bicara aspek hukum Islamnya ya, tapi efek jerahnya itu kan. Karena di Indonesia mohon maaf ya, sudah sangat kronis sebenarnya korupsi ini. Sangat-sangat kronis. Bukan hanya di tingkat nasional ya, bahkan sampai tingkat daerah. Orang mau mendirikan perusahaan, palaknya di sana sini luar biasa. Padahal orang tersebut berinvestasi ya, dan investasinya kan belum tentu berhasil. Pernah ada seorang, perusahaan ya ingin investasi di Indonesia. Begitu masuk di palaksana sini tidak jadi, ya. Tidak jadi investasi di Indonesia. Ya karena ya itu ya luar biasa ya. Nah, inilah kita berdoa ya, moga-moga ya insaf ya dan pemimpin eh, berani untuk lebih tegas ya terhadap tindak-tindakan yang seperti itu. Oke, thank you Kak Ainul dan Jovinke ya for your question. Good question. Oke, kemudian yang ketiga, tadi masih luas pandangan ya, membaca buku ya. eh atau mungkin tadi agak berat ya kalau seperti Bill Gates 1 minggu 1 buku atau yang relatif lebih ringan misalnya dalam The Nine Golden Habit ya itu ada teori agar setiap hari ya dari 24 jam yang kita punya kita sisihkan 1 jam untuk membaca buku 1 jam saja setiap hari tapi rutin. Terserah cari waktunya setelah tahajud atau apa, tapi rutin ya, setiap jam. Ini dalam The Nine Golden Habit, kalau bisa rutin setiap hari 1 jam selama 3 bulan, maka itu akan menjadi habit. Ya.
new habit, nah, kebiasaan baru. Kalau dalam 3 tahun, dalam teorinya eh, itu ya habitus modal arena apa Pierre Bourdieu itu ya. Kalau sudah 3 tahun rutin, maka itu akan jadi habitus. Habitus punya kebiasaan membaca ya boleh buku jurnal atau YouTube juga no problem, malah lebih jelas ya. Atau sekarang AI ya. Nah, saya pun memanfaatkan AI juga ya. Misalnya ketika membaca buku-buku asing, ada kesulitan untuk memahami maknanya ya, pesannya. Ya, ya saya buka ChatGPT ya itu. Kemudian saya apa eh, ketik propamnya itu ya. Tolong jelaskan maksud kalimat berikut ya. Oh, ini dijelaskan sama ya ini ya. Kemudian cari sumber lain juga di YouTube sehingga ketemu. Ya, era sekarang sangat mudah ya untuk menambah wawasan kita. Ya, AI, ya, ChatGPT ya jadikan teman diskusi ya. Jangan kita lewatkan era ini. Oh, tinggalan nanti kalau kita anti AI ya. Tidak boleh anti AI, tapi juga tidak boleh fanatik sama AI. Karena bagaimanapun otak manusia eh, sesungguhnya ya lebih cerdas dari AI. Hanya kita kurang mengisinya ya. Loh, karena yang menciptakan AI juga manusia ya. Ya pasti lebih cerdas ya. AI hanya bisa menjawab, tapi tidak seperti manusia, tidak bisa bertanya. AI kan nggak bisa bertanya. Nah, padahal itu inti filsafat. Inti filsafat itu ya bertanya. Kemudian paham masalah ilmu keduniaan. Ya, ini yang sedang teman-teman semua tempuh mencoba mendalami ilmu keduniaan ya. Ya, jangan hanya berhenti di S1 ya, sampai S2, S3. Syukur nanti kalau ada S4 ya S4 ya. Terus belajar ya. Tidak pendidikan formal, bisa pendidikan non formal atau informal ya. Kemudian nah, jangan lupa juga ya, sudah beriman dalam arti memiliki etika moral, akhlak. Yang kedua juga luas pandangan atau wawasan. Yang ketiga paham masalah ilmu keduniaan. Yang keempat pesan Ahmad Dahlan harus mau berjuang untuk kemajuan masyarakat. Ya, artinya tidak hanya untuk diri sendiri ya. Nah, karena sebenarnya ya kalau kita bicara sunatullah, hukum alam, dengan kita berjuang untuk kemajuan masyarakat, umat, sebenarnya itu juga akan berdampak kepada diri kita sendiri atau kepada anak cucu kita nanti seperti itu. Itu jadi sunatullah. Oke, sampai sini. Any question? Or, any respon? Misalnya nggak setuju ya dengan apa yang saya sampaikan, ya saya malah senang ya ada cara pandang lain. Oke, ini ada yang muncul. Ini tadi sudah dari Kak Rina Amelia. Saat ini banyak orang berpendidikan tinggi yang paham urusan dunia, tetapi ketika menjadi pemimpin mereka lebih memilih berjuang untuk memperkaya diri sendiri, seperti eh, melalui korupsi. Bagaimana cara pendidikan Islam menumbuhkan mental pejuang yang tulus untuk kemajuan masyarakat ya, saat mahasiswa nanti menjadi pemimpin, mereka tidak tergoda untuk berkhianat demi keuntungan pribadi. Oke, very good question. Ya, pertama tentu kita harus menempuh secara komprehensif ya, secara holistik ya melalui tadi pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal ya, ada internasional nilai-nilai ya, tidak ada lagi dikotomi keilmuan ya. Karena sekarang kan ada upaya-upaya untuk
mendikotomikan pengetahuan umum dengan agama. Ya, ya nanti ujungnya akhlak menjadi hilang. Ya, ini yang sedang kita alami di Indonesia ya. Yang ternyata malah dua-duanya ya sudah secara keilmuan tertinggal, moralnya juga luar biasa eh, bejat ya. Ya agar menjadi mental pejuang, pertama selain itu kita juga apa kalau dalam teori Alasdair MacIntyre itu ada namanya teori komunitas ya. Ya kita bergabung dengan suatu komunitas yang apa eh, membawa kita ya mengarahkan kita untuk menumbuhkan mental pejuang untuk kemajuan masyarakat. Ya insya Allah sebagai contoh Muhammadiyah ya. Teman-teman masih kuliah bisa bergabung di IMM. Ya di situ akan dilatih ya. Eh, karena di kelas sudah belajar teori, kemudian aktif di eh, kemahasiswaan, ya, maka akan apa? eh, akan terbawa ya. Jadi lingkungan komunitas itu ya sangat mempengaruhi ya kita menjadi pejuang atau tidak. Dan selama saya amati itu ya teman-teman saya yang cenderung sukses di akademik tapi tidak aktif di organisasi kemahasiswaan itu malah gagap ketika menghadapi dunia dunia kerja ya atau dunia setelah pendidikan. Karena dengan kita ikut berorganisasi di kemahasiswaan ya ada latihan apa leadership ya, kepemimpinan, manajemen, berorganisasi, termasuk ini ya menumbuhkan jiwa pejuang ya. Karena di MM juga berjuang loh ya di organisasi kemasyarakatan. Eh, saya dulu ketika di UIN ya Sunan Kalijaga atau YN aktif di mahasiswa, ya bagaimana mencari uang, kemudian uang itu untuk organisasi. Kemudian kita membuat kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Ya seperti itu akan terlatih ya dengan lingkungan, dengan kita masuk suatu komunitas yang menurut kita itu akan membawa ke arah tersebut ya. Oke, thank you for your question. Kemudian ketiga dari Fatimah ya. Di era sekarang yang lowongan pekerjaannya sedikit, banyak orang yang lebih memilih mengejar dunia untuk mendapatkan uang. Menurut Bapak, bagaimana cara agar anak muda sekarang bisa berprinsip dunia akhirat harus seimbang? Harus seimbang. Ya, oke ya. Ya tadi ya, ini hampir relatif sama ya. Untuk bisa membawa kita apa ke arah tersebut, ya kita masuk ke dalam komunitas yang memiliki tradisi-tradisi seperti itu ya. Kalau kita berjalan secara individual ya, tidak secara berorganisasi, ada kemungkinan saat kita apa down, males, ya sudah bablas. Tapi ketika kita masuk sebuah komunitas, kok ada fase ketika kita malas ya. Itu ada yang mengingatkan ya. Karena itu di Muhammadiyah budaya amar ma'ruf itu sangat kuat ya. Ada yang jarang rapat ya dicolek gitu ya. Kenapa jarang rapat? Nah, gitu ya. Jadi coba pilih komunitas yang bisa membawa kita ya mencapai tujuan kita ya. Ya, ya lingkungan kan sangat berpengaruh ya. Ya seperti kalau dalam peribahasa Perancis itu ya memilih teman komunitas itu ya seperti memilih parfum ya. Kita akan kecipratan minimal baunya ya. Seperti itu. Oke, next dari Keisha.
Misalnya ada dua mahasiswa sama-sama menggunakan IE. Yang satu memanfaatkannya untuk memahami materi, sedangkan yang satu lagi langsung menyalin hasil IE dan mengumpulkannya sebagai tugas. Apakah keduanya dipandang sama dalam Islam atau ada perbedaan dari sisi etika dan tanggung jawab? Ya, itu tadi ya. Jadi kalau dalam Al-Baqarah 143 dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan kami jadikan kamu itu umat tengahan ya. Umat tengahan itu moderat itu ya. Wasatnya itu moderat. Jangan anti IE, tapi juga jangan fanatik IE. Nah, nah ini yang dua contoh ini, yang satu menurut saya wasatiyah ya, moderat ya, karena dia memahami materi tapi tidak sekedar kopas ya. Kopas pun sebenarnya ada toleransi ya. Ada yang apa menoleransi boleh dengan IE di karya ilmiah akademik itu maksimal 20% ya. Jadi lebih dari 20% itu detail dan itu bisa dideteksi lewat aplikasi khusus. Oh ini ternyata 20% hasil AI. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau yang kemudian 100% dari IE ya itu menurut saya fanatik ya. Jatuhnya kepada fanatik. Padahal Islam mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, ya minimal bisa ya. Tadilah aturan standar normalnya 20%. Silakan nggak apa-apa 20% itu dari AI. Ya, karena kita juga nggak boleh anti atau mengabaikan AI. Nanti semakin tertinggal. Ya dari sisi etika ya tentu tidak bertanggung jawab ya kalau sekedar kopas. Ya walaupun ada juga seorang guru besar itu mengatakan AI kan dapat apa ilmunya dari manusia ya, ambil dari jurnal, buku-buku. Kok nggak boleh diambil sama manusia? Ya, ya boleh, tapi maksimal 20% seperti itu. Tapi mungkin aturan perguruan tinggi beda-beda ya. Saya pernah membuat jurnal seperti itu. Selamat ya, karena tidak sampai 20% yang terdeteksi. Ya memang saya nggak mungkin sekedar kopas. Ya saya baca lagi, saya pahami, yang nggak pas ya diluruskan. Kadang kalau IE yang tidak berbayar itu lebih banyak miss-nya, bukan lebih banyak ya, ya lebih banyak miss-nya daripada yang berbayar. Jadi kalau bertanya ke IE ya sekalian cantumkan sumbernya dari buku apa, ya dari jurnal apa, yang kemudian kita cross check benar ya berarti sudah, kayak gitu. Ya itu hebatnya IE ya kita sangat terbantu. Jika dakwah tujuannya mengajak kepada kebaikan, oke, thank you ya for your question, Atika. Mengapa banyak orang lebih mudah terpengaruh oleh apa nih? Terpengaruh oleh tren media sosial dibanding nasihat dari pendidikan agama. Eh, Berarti ini ya media sosial yang di follow perlu direview lagi. Ya. Kalau lebih banyak yang kita follow media-media sosial yang positif ya, yang mengajak kepada hal-hal yang baik, ya, ya itu namanya komunitas ya. Eh, Komunitas di media sosial mana yang kita pilih? Kalau algoritma kan seperti itu ya. Dia akan memberikan apa yang terakhir kita buka atau kita cari. Kalau yang terakhir kita cari drakor, dracin, ya setelah itu ya akan muncul itu terus. Ya. Tapi kalau yang kita cari kecenderungannya lebih banyak kajian ilmiah agama, ya akan keluar itu. Ya. Jadi medsos itu eh, hal yang netral ya. Nah, kita sendiri kan yang memilih. Kalau kita terpengaruh media sosial yang buruk, berarti memang eh, mungkin ya kemungkinan besar yang kita follow media-media sosial yang kurang bermanfaat atau menyesatkan. Saya kira seperti itu ya. Oke, oke, keren ya, good question. Dari Ahmad Fatur Rahman.
yang selanjutnya ya. Jika suatu tradisi berasal dari budaya yang telah ada sebelum datangnya Islam, tetapi kemudian diberi nilai-nilai Islam, bagaimana cara menentukan apakah tradisi tersebut masih layak dipertahankan atau perlu ditinggalkan? Cara menentukan. Ya, pertama tentu rujuk ila Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jika tradisi-tradisi tadi bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islam, ya, ibadah, ya ada unsur apa? Syirik, tahayul, kemudian ada bid'ah, ya sebaiknya, bukan sebaiknya ya harus kita tinggalkan seperti itu. Ya, menentukannya seperti itu. Ada enggak tradisi itu berbau kemusyrikan atau syirik atau tahayul atau khurafat ya. Sehingga harus ditinggalkan jika ada. Jika tidak ada indikasi itu ya nggak apa-apa. Tradisi itu justru harus dilestarikan seperti itu ya. Wah, kemudian next. Media sosial telah menjadi sarana dakwah yang sangat populer, ya. Nah, namun tidak sedikit konten dakwah yang lebih berorientasi pada jumlah penonton, popularitas, dan monetisasi dibandingkan substansi pesan yang disampaikan. Jadi bagaimana cara membedakan dakwah yang benar-benar bertujuan menyebarkan nilai Islam dengan dakwah yang hanya memanfaatkan agama sebagai komoditas digital. Dakwah yang benar-benar bertujuan menyebarkan nilai-nilai Islam. Ya, benar ya. Jadi memang ada kecenderungan ya konten-konten yang pendek ya, yang pendek itu lebih disukai atau yang sedikit provokatif atau yang dari apa ulama atau ustadz ya yang relatif populer. Tapi kita bisa melihat ya, eh, melihat pertama eh, seperti pesan sahabat Nabi ya, undur makola ya, wala tandur mangkola ya. Jadi perhatikan apa yang disampaikan. Nah, itu saja ya. Kalau yang disampaikan itu tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah, dari syariat, ya itu berarti benar. Tapi kalau menyimpang ya itu salah. Ya misalnya ada ya ustadz yang berdakwah tentang sedekah ya. Sampai jamaahnya apa? Sepeda motornya disuruh tinggal, mobilnya disuruh disedekahkan. Bahkan sampai rumahnya habis. Nah, yaitu modus ya. Karena dalam apa ibadah maliyah, zakat, infak, sedekah, Abu Bakar pun pernah demikian ya. Pernah ketika Nabi butuh biaya ya untuk jihad, Abu Bakar bahkan siap menyedekahkan seluruh hartanya. Tapi Nabi menolak. Nabi apa? As-sulus ya, maksimal sepertiga. Jadi kalau yang saya pahami, ibadah maliyah, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah itu minimal 2,5%, maksimal adalah sepertiga. Ya karena sepertiga yang lain untuk kehidupan kita, sepertiga yang lain juga untuk masa depan kita. Dan ada juga hadisnya yang membagi seperti itu ya. Ada seorang pemilik kebun eh, yang menurut Nabi itu calon penghuni surga. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan, ketika panen dia membagi tiga, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk sendiri, dan sepertiga untuk disimpan. Nah, jadi itu ya minimal 2,5%, maksimal sepertiga. Jadi kalau ada Ustadz modus sedekah, tahu sendiri lah mungkin ya, itu enggak benar ya. Ya harus tadi ya harus moderat lah ya, menjaga keseimbangan. Oke, melenceng dari materi boleh ya, Mas Rafi. Di berita saya banyak mendengar kasus pelecehan seksual dari kiai pengasuh pondok, sedangkan pesantren kan tempat untuk menuntut ilmu agama supaya mereka dapat ilmu agama dan akhlak yang baik dari seorang kiai. Tapi kenapa sosok yang dianggap paling suci dan dihormati ini justru tega memakai ilmu agamanya untuk merusak masa depan santriwati tersebut? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
Ya, beberapa case yang saya lihat ya ini adalah pesantren-pesantren tradisional. Artinya tidak menggunakan manajemen modern dan lebih mengkultuskan sosok yang disebut kiai atau apalah itu kan. Karena itu kekuasaannya menjadi seperti tidak terbatas ya, tidak terbantahkan. Pokoknya kiai bilang ya sami wa ta'na. Ya, berbeda misalnya dengan pesantren Muhammadiyah. Pesantren Muhammadiyah, mudir, kiai itu bisa diganti pakai periode maksimal 2 periode. Nah, sehingga karena kalau orang yang berkuasa terlalu lama, ya kecenderungannya absolut, kecenderungannya akan berbuat yang nggak benar. Ya mungkin kiai tadi awalnya adalah seorang kiai yang punya akhlak baik, ilmu tinggi. Tapi karena terlalu lama berkuasa di situ, ya seakan-akan dia mau ngapain saja tidak ada yang mempermasalahkan. Itu juga eh, bisa menjadi penyebab ya, bisa menjadi penyebab karena kekuasaan yang tidak terbatas di pondoknya sehingga bisa semenang-menang. Kalau di pesantren Muhammadiyah kemungkinan besar nggak berani melakukan hal seperti itu. Di atasnya kiai ada BPP, Badan Pembina Pesantren ya. Saya kira lebih ke itu ya. Ya, tentu ilmu itu tidak secara otomatis membuat adab seseorang itu baik, etika seseorang itu baik, akhlak seseorang itu baik. Karena ada selain niat ada hal-hal tadi ya, mungkin terlalu lama berkuasa ya sehingga ya absolut ya kan nggak boleh berkuasa secara absolut seperti itu. Oke, good question ya. Abimanyu. Bagaimana relevansi perkataan Ahmad Dahlan tersebut jika dikaitkan dengan strategi dakwah Bilhal, era maraknya influencer yang minim keteladanan perilaku? Bagaimana relevansi perkataan? Ya sangat relevan ya menjadi tidak apa, menjadi tidak efektif ketika tidak ada keteladanan. Bahkan ketika Nabi ditanya itu ya, jawabnya kan innama buistu liutamima maqarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang lakukan Nabi apa? Kan bilhal ya, dengan keteladanan, dengan praktek nyata. Dan itu yang lebih dipercayai orang lain. Orang lain itu lebih percaya dengan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Eh, Akan lebih efektif memang ya lisan jalan, tindakan juga jalan. Dan teman untuk berdakwah tidak harus menguasai sekian ribu hadis, sekian ayat. Nah, cukup tunjukkan akhlakul karimah. Itu sedang berdakwah dan itu dakwah yang sangat efektif ya. Orang luar Indonesia yang non-Muslim mungkin antipati terhadap Islam karena apa ya? Ya tidak mencerminkan ya akhlak Islam itu. Ini terakhir dua ya buat mengerjakan tugas nanti. Mengapa para wali songo lebih memilih jalur seni budaya sebagai daripada jalur konfrontasi Islam menyebarkan Islam di Pulau Jawa? Ya, justru itu ya, justru itu dakwah yang lebih menyentuh ya lewat tradisi atau komunitas setempat ya. Asal tidak ada nilai-nilai tadi ya, syirik atau tahayul dan hurafat. Itu malah bagus ya. Sekarang anak-anak gen alpha ya, terutama itu lebih mudah didakwai lewat lagu ya makanya perlu ini lagu-lagu religi yang enak ya kayak Nisa Sabian itu diperbanyak kayak Opik ya karena kalau eh, mendengar dakwah suruh pengajian 1 jam nggak bakal didengerin kalau anak-anak Gen Alpha ya terutama mereka lebih senang lewat apa musik budaya ya seni, mewarnai, melukis. Oke, ini terakhir ya. Mohon maaf. Eh,
Bagaimana cara seorang pelajar mengenali dan memilih guru yang baik agar tidak salah dalam menerima ilmu dan mendapati bimbingan yang benar? Ya tadi harus ada apa standar ya. Standarnya itu ya Al-Quran dan hadis. Ya, menyimpang nggak dari situ? Kalau sudah menyimpang ya eh, berarti nggak benar ya. Nah, ini relatif sama ya pertanyaannya. Wah, ini terakhir dari Aziza ya. Bagaimana pendidikan Islam memandang tantangan work-life balance atau kesehatan mental generasi muda saat ini? Memandang tantangan, ya, oke. Apakah ada pendekatan edukasi spiritual yang praktis dan mudah diterapkan untuk mengatasi kecemasan tersebut? Ya, kesehatan mental ya melalui ini ya pakarnya apa psikiater apa ya psikiater atau psikolog ya saya kurang ini. Ya itu lebih apa lebih efektif apalagi yang dia juga paham ya ilmu-ilmu agama. Nah, saya kira itu ya ini untuk PowerPoint sudah saya unggah di Edu ya bisa dibaca. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya WA budaya disiplin transdisiplin ya teknologi. Oke, thank you very much ya. Oh, masih ada ya satu lagi jawabannya. Apa sudah? Apakah tantangan terbesar pendidikan agama Islam? Tantangan terbesarnya adalah keteladanan, ya. Eh, Keteladanan tantangan terbesarnya. Bahkan yang terakhir dilakukan justru dilakukan oleh dua lembaga kementerian yang seharusnya menjadi contoh, ya. Kementerian Pendidikan dan Agama. Itu tantangan terbesarnya ya. Kalau sekedar kurikulum materi, insya Allah oke lah. Keteladanan itu juga dimulai dari guru, ya, orang tua, tokoh masyarakat, ya, sampai para pejabat. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kelasnya sangat interaktif. Ini salah satu tanda smart student ya. Kayak hayanah tatim hadal majelis bi qiraati hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, saya izin end meeting.